Shalom Bapak Ibu Saudara, senang jumpa. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami dapat bersama-sama beribadah kepadamu. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Marilah ya karena hamba-Mu, Roh Kudus bersama hamba-Mu, sampaikanlah isi hati Bapa untuk kami semua anak-anak-Mu. Semua yang mendengar, walaupun kami ada di rumah, Bapa berkati kami semua dengan hikmat, kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami buat dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, satu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan duduk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua jemaat yang berada di rumah masing-masing. Ini adalah siaran langsung yang pertama kali kita buat. Semoga bisa menjadi berkat ya. Nah, hari ini kita masih membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Beberapa hari yang lalu kita membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan naik, Tuhan bilang apa? Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Nah, ada banyak yang menginterpretasikan ya tentang kuasa itu sebatas ya demonstrasi kuasa, ya kesembuhan, demonstrasi kuasa dalam berbahasa yang baru dan sebagainya ya. Nah, pokoknya ya begitulah. Lalu apa yang terjadi? Nah, hari-hari terakhir ini bukan salah, tapi hari terakhir ini di mana sedang terjadi pandemi corona ya, dan terjadi semua di mana-mana di dunia ini lagi PSBB. Tidak boleh kumpul banyak-banyak orang. Nah, sementara seperti di Indonesia hari-hari terakhir ini tiap hari hampir 1000 yang kena. Lalu orang mulai bilang, mana itu yang hebat-hebat? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak hal yang sedang kita hadapi di dunia ini ya, dan itu membutuhkan semua kita, saya dan saudara ya, semua itu membutuhkan bagaimana kita sungguh-sungguh ya rindu untuk Tuhan ubah hidup kita. Dan beberapa waktu yang lalu kemarin dalam hari kenaikan kita belajar bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi saksi, bukan hanya sebatas demonstrasi kuasa kesembuhan, kuasa dalam berbahasa-bahasa yang baru ya. Bukan hanya itu, tapi dalam keadaan kita yang sederhana pun ya, seperti janji Tuhan, kalau kamu milik Kristus, kamu berhak mewarisi semua janji Allah. Nah, dalam keadaan kita sesederhana apapun mungkin ya, orang menilai kita, keadaan kita ini secara rasio ya, wah pasti bahaya dia, ekonominya sudah buruk ya, dan sebagainya. Tapi orang bisa melihat bagaimana Tuhan pelihara kita. Hari-hari kita bisa lalui dengan baik ya, tetap bisa berbuat sesuatu yang punya dampak yang baik untuk masyarakat sekitar kita. Itu bisa menjadi saksi saudara. Jadi janji Tuhan di hari kenaikan itu bukan hanya seperti yang sementara selama ini diinterpretasikan oleh sebagian orang begitu. Nah, saya rindu sebagai hamba Tuhan, semua jemaat gereja Bethel Indonesia, khususnya Makturia Ministry yang ada di Makassar ataupun yang ada di Lubuk ya, atau alumni Sekolah Misi Makturia, mari semua kita belajar ya. Hari ini juga kita masih akan membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Baik, mari buka kita Bapak Ibu Saudara, Kisah 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kisah 1 ayat 3 dan sampai ayat 5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lompat ayat 8 sampai ayat 11. Ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Seketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ayat-ayat tadi menceritakan ya akhir daripada misi Tuhan Yesus dalam wujud manusia. Kadang-kadang kita mau bertanya ya dalam hati kita, ya, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari lewat hari kenaikan Tuhan Yesus ini? Apa sebenarnya maksud Bapa ya menjadi manusia dalam wujud yang namanya Tuhan Yesus Kristus, dan berbicara tentang kerajaan Allah dan menjanjikan Roh Kudus? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah menyinggung ya bahwa bukan hanya tentang kuasa demonstrasi, kuasa ini, kuasa itu, bukan hanya seperti itu, tetapi salah satu ya tugas daripada misi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah apa? Mengembalikan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Jadi salah satu misi daripada Tuhan Yesus ya, mengapa Tuhan kemudian menjanjikan itu? Karena Tuhan mau ya mengembalikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah, seperti dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Mari kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka diciptakanlah manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara, dikatakan apa? Manusia itu diciptakan seperti apa? Gambar dan rupa Allah. Terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dari bahasa Ibrani ya, itu menggunakan istilah image dan likeness. Jadi image-nya itu sama dengan Tuhan, likeness juga sama. Nah, tapi manusia itu bukan Tuhan, begitu. Nah, apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, gambarnya masih sama, tapi kehilangan citranya. Ya, jadi model gambarnya masih sama, gambarnya Allah, tetapi citranya, ya, aroma Allah itu hilang, begitu. Kalau saya bisa umpamakan, misalnya begini ya, gambar coto Makassar. Nah, hanya sekedar gambar, ya kita tahu itu coto Makassar. Tapi akan beda kalau di depan kita betul-betul ada coto Makassar yang sedang panas-panasnya,
dan kita bisa cium aromanya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang di Sulawesi Tengah atau Sulawesi Utara katakanlah ikan woku lah ya, atau apa itu sop kacang Brenebon. Nah kalau gambarnya saja ya kita lihat, oh ini gambarnya, oh ini sop kacang Brenebon. Tapi beda dengan kalau kita di depan kita ada sop kacang Brenebon atau ikan woku yang sedang panas begitu ya, sedang hangat-hangatnya, enak untuk dimakan, bukan cuma dilihat tetapi ada aromanya ya, bukan cuma ada aromanya tetapi bisa dinikmati. Nah itu saudara ya. Nah Tuhan Yesus datang, salah satu misinya itu adalah mengembalikan manusia ya seperti yang semula gitu. Jadi image dan likeness-nya ya, bukan hanya gambarnya, tetapi citranya, aromanya di hadapan Tuhan. Nah sementara kita susah. Bayangkan tiap hari ada saja kita bikin kesalahan. Ya, ada yang lemah terhadap lawan jenisnya, kalau lihat lawan jenisnya mata keluar. Nah ada yang suka bohong, ada yang tidak suka bohong, tidak suka ini, tapi sombongnya bukan main, menghakimi orang ya. Sudah itu, wah pokoknya tukang, kalau orang di Luwu bilang suka susupo, suka gosip begitu ya, dan sebagainya. Nah itu banyak hal. Belum lagi ada yang suka main keras, suka pukul orang dan sebagainya ya, sehingga betul-betul kita kehilangan apa? Citranya itu ya, sebagai gambar Allah. Nah Tuhan Yesus datang. Itulah sebabnya ya, kalau kita baca dalam Kisah 11 ayat 24 sampai 26 ya, dari misi Tuhan Yesus yang pertama ya, mari kita lihat Kisah 11 ayat 24 sampai 26 ya. Karena Barnabas adalah orang baik penuh Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah saudara-saudara, Kristen itu sebuah agama. Untuk pertama kali disebut di Antiokhia ya, Kristen itu artinya the image of Christ ya. Dia punya gambar seperti Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Yesus, citranya itu seperti Tuhan Yesus gurunya. Begitu. Nah itu sebabnya orang lihat, kalau lihat murid-murid seperti dia gurunya. Nah sebenarnya bukan agama, tapi ya kemudian berkembang begitu rupa yang beda agama Kristen. Sebenarnya Kristen itu adalah orang yang punya citra ya, punya image ya, punya aroma seperti Yesus. Nah saudara, ini sangat penting ya. Kalau tidak ya, kita ini manusia, kalau tidak menyadari itu, maka apa yang terjadi? Kita bisa melihat ada likeness yang dibuat-buat manusia ya. Misalnya apa? Dia bilang nenek moyangnya itu dari monyet, dari kera ya. Ada lagi yang bikin likeness sendiri. Manusia itu lahir sionya anjing, tikus, babi, ular. Ada lagi yang horoskopnya kala jengking. Nah sebelum saya kenal Tuhan Yesus, sebelum papa saya kenal Yesus, saya dilahirkan tahun 54, itu tahun yang namanya tahun Sio Kuda. Jadi siapa yang Sio Kuda, siapa yang lahir tahun itu Sio Kuda. Jadi saya dianggap Sio Kuda. Nah kuda itu kalau jalan matanya harus dipasang itu pembatas sehingga dia lurus terus. Maka bapak saya kemudian kasih nama saya, karena kami itu Fangte atau bahasa Mandarinnya Tai, maka namanya menjadi Tai Liang Zhen. Maksudnya apa? Supaya jalannya lurus.
Nah, betul saya jalannya lurus, saya kerja tidak tipu orang, ya. Saya tidak bikin narkoba, tidak apa. Tapi tetap namanya manusia yang aromanya itu saat jatuh dalam dosa sudah lain, waktu bertumbuh jadi dewasa banyak salahnya. Ya, salahnya sebagai anak muda, laki-laki, ya banyak kejatuhan kita itu sampai kadang-kadang bilang saya ini ibarat sampah begitu, hanya karena Tuhan daur ulang. Itu sampah sehingga masih bisa dipakai. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan kita bersyukur hari ini kita belajar. Yang paling penting, ada banyak orang, bukan tidak penting itu demonstrasi kuasa ini, kuasa itu, ya, bukan tidak penting, penting. Tetapi yang paling penting kita belajar, ya bagaimana supaya aromanya Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita. Kalau tidak seperti yang terjadi sekarang, ya, ada banyak yang hebat dalam demonstrasi kuasa dan sebagainya, lalu berubahlah dia. Kalau dulu dia masih naik sepeda motor, ketemu dia hormat shalom. Setelah itu dia naik Alphard, ya, ketemu. Kalau di Makassar kita jemput, giliran kita ke tempatnya, dia lihat kita jalan kaki macam taksi, dia lewat saja. Kalau dia tidak sempat tutup kacanya, kelihatan sama kita, mukanya melihat kita dengan begitu pongahnya. Nah, saudara, itu lain, saudara. Melihat orang lain itu rendah dan sebagainya, itu sebenarnya kita sudah kehilangan aromanya Kristus. Ya, Alkitab bilang apa? Memiliki seperti tidak memiliki. Jadi bukan berarti tidak bisa, tetapi ini aromanya. Nah, itulah sebabnya kenapa hari-hari terakhir ini, ya, terjadi banyak. Ya, di medsos, ya, orang bilang ini paniku begini, hampir tiap hari saya dengar. Ya, ada seorang tokoh, ya, seorang hamba Tuhan yang sudah sangat senior, tiap hari, ya, kalau saya dengar orang putar dalam bahasa Indonesia dia hantam si ini si itu, dalam bahasa Mandarin dia hantam. Sebenarnya bagus nih memperingati jemaat, tapi itu maka membuat jemaat bisa salah, ya. Saya umpamakan soal begini. Misalnya, Alkitab bilang kita ini anggota tubuh. Jadi orang Kristen itu seperti satu anggota tubuh. Nah, saudara bisa bayangkan kalau ada yang sombong-sombong, misalnya ini mulut dia sombong, dia bilang, hahaha, dari seluruh anggota tubuh, saya punya anggota, saya ini yang paling hebat, saya ini yang paling untung. Kenapa? Karena semua yang enak-enak masuk di sini. Lalu mata marah, toh? Mata bilang, oh begitu kan? Kalau begitu saya sudah tidak mau lihat yang enak-enak, saya tutup mata saya terus. Kaki bilang, oh begitu ya? Kalau begitu saya ada makanan enak dilihat mata pun saya tidak mau melangkah. Tangan bilang, oh begitu sempurna ya? Kalau begitu biar kaki melangkah, biar mata lihat, saya tidak mau ambil itu makanan kasih masuk di mulut. Maka apa yang terjadi, saudara? 1 hari 2 hari tidak makan, masih tahan. Hari kelima orang Manado bilang, kaki sudah totofore, tangan sudah totofore, semua sudah gemetar, mata sudah mulai redup. Kenapa? Tidak ada makanan masuk di dalam mulut. 10 hari masuk di rumah sakit ICU diinfus. Kenapa bisa? Gara-gara ada yang sombong. Ya, jadi saudara dikasih Alkitab itu tidak salah, tuh kita ini seperti tubuh. Jadi kalau yang jadi kelingking, dia tentu tidak akan bisa memahami cara kerjanya kaki. Kenapa? Karena dia fungsinya kelingking. Jadi kalau dia mau berbicara tentang kaki, dia harus jadi kaki begitu. Ya, makanya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, kadang-kadang melihat itu perbantahan di medsos, hati saya juga sedih. Ya, maka saya di sini kasih tahu jemaat, ya.
Gereja Bethel Indonesia Marturia Ministry dimanapun berada, seluruh murid-murid alumni sekolah misi Marturia, jangan ikut-ikut ya. Orang yang berbantah-bantah itu sehebat apapun dia, kalau dia mulai menjelekkan ya hamba Tuhan A, hamba Tuhan B ini, artinya Alkitab itu adalah tolok ukur. Kanonitas Alkitab itu tolak ukur kita. Berarti dia tidak mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita ini seperti tubuh, jadi masing-masing ada fungsinya. Nah kalau jari kelingking, kritik kaki, aneh dong. Karena dia bukan kaki. Nah jadi kita tidak usah pergi ikut-ikut itu, saudara ya. Nah tiap hari perhatikan diri kita. Bagaimana hari ini saya harus lebih baik dari kemarin, begitu. Supaya apa? Misi Tuhan Yesus memulihkan citra kita ini di hadapan Bapa itu bisa berlaku atas hidup kita. Ya tiap hari kita mau berubah itu tidak gampang, saudara. Ya, saya ini sampai tua juga masih banyak kekurangan saya yang tiap hari harus saya perbaiki. Nah dari apa kita pergi lihat ini akhirnya kita bingung sendiri, ya ngapain? Lebih baik kita tiap hari lihat diri kita. Setuju katakan amin? Jadi saudara dikasih memperingati kenaikan Tuhan, kita ingat yang pertama apa? Misi daripada Tuhan Yesus itu untuk memulihkan ya citra kita, wujud gambar Allah dalam hidup kita ini. Bukan hanya kita ini seperti gambar saja, tetapi citranya, aromanya, karakternya itu belajar menjadi seperti ciptaan semula sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Jadi saudara dikasih Tuhan, karena itu hari ini ingat, jemaat dimanapun berada, tiap hari mari kita belajar. Jangan lihat orang, jangan dengar yang macam-macam, apalagi yang perbantah yang sok-sok hebat. Tidak usah dengar, tiap hari lihat diri kita. Belajar firman Tuhan. Kalau kita bilang kamu kuat, karena firman Tuhan ada dalam kamu. Nah hal yang kedua, apa yang kita perlu belajar? Kalau image Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita, baru kita bisa menerima kembali kuasa Allah. Mari baca dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Dalam ayat yang lain, kalau kita ini miliknya Kristus, baru kita berhak menerima milik Kristus. Nah kalau kita tiap hari sengaja-sengaja bikin salah, dipertanyakan kita milik Kristus atau tidak. Begitu ya, karena itu mari kita belajar. Kalau saya menyampaikan ini bukan karena saya sudah hebat, saya juga tiap hari belajar. Ya, baca lagi Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus dan mereka ditentukannya, mereka daripada mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan, dan mereka dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Jadi salah satu misinya Tuhan itu adalah supaya kita ini serupa dengan gambaran. Jadi serupa dengan gambaran, kembali lagi ya, kalau kita dalam terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkannya dari bahasa Ibrani ya,
Itu dikatakan apa? Image dan likeness. Dan Tuhan mau kita kembali ke situ. Nah, kalau kita sudah menerima itu misi Tuhan yang pertama, kita akan terima Roh Kudus. Nah, apa perannya Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya kalau kita sudah belajar untuk mengerti misi Tuhan Yesus, untuk mengembalikan citra kita, image dan likeness kita di hadapan Bapa, maka kita minta dalam namanya dan kasih. Kamu akan terima kuasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ada lagi orang bilang begini. Ada anak muda sangat pegang itu Mazmur 91 katanya. Wah, dia percaya sekali, dia pegang sekali. Tiba-tiba dia kena corona, lalu dia mati. Nah, sebelum dia mati, katanya terjadi penyesalan yang hebat. Kenapa bisa dia pegang terus itu Mazmur 91? Ternyata dia kena corona dan dia mati. Terus yang bicara ini bilang, itu kan bodoh. Mazmur 91 itu kan doanya Musa. Kenapa pegang-pegang doanya Musa? Yang bodoh siapa ya? Nah, Alkitab ini ya, ini melalui satu proses namanya proses kanonisasi. Ya, itu bukan waktu 1 tahun 2 tahun, itu waktunya panjang sekali dan dilakukan oleh tokoh-tokoh bapak-bapak gereja, bukan orang-orang bodoh. Sehingga Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu diakui sebagai firman Tuhan, ilham Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, ya saya pernah mengalami ini, ya, bagaimana dalam hidup ini saya alami beberapa kali, ya, terjadi banyak hal seperti hari-hari terakhir ini. Ya, kalau dulu namanya Krismon, krisis moneter dunia. Ada tahun 89, Presiden Soeharto buat kebijakan Rp1.000 jadi Rp1. Kemudian terjadi lagi krisis moneter tahun 98. $1 jadi Rp15.000. Nah, hari ini terjadi lagi krisis, ya, akibat pandemi, ya. Ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Toko-toko campuran, bahan bangunan, sebagainya aman-aman, tetap jalan. Pegawai negeri, pegawai tetap jalan gajinya, dia tidak terlalu rasa. Tapi kalau kita lihat, ya, misalnya berita terakhir 115 gerai KFC ditutup, kurang 5.000 karyawannya dirumahkan. Saya bisa bayangkan 5.000 orang ini dirumahkan. Dari mana dia? Ya, nah ini keadaan yang buruk. Ya, hotel-hotel ya pada tutup dan sebagainya. Ibaratnya hari-hari ya. Sementara dia harus bayar bunga, harus bayar cicilan. Ya, ini hari-hari yang sukar saudara yang kasih Tuhan. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita adalah apa? Kalau kita sudah mengerti misi Tuhan untuk citra kita ini dikembalikan serupa image dan likeness yang di hadapan Allah, kamu akan terima kuasa. Kamu akan jadi saksiku. Berdoa minta dalam nama Tuhan, Tuhan kasih. Nah, saya mengalami beberapa kali itu, ya. Dulu juga pernah sampai rumah saya disita Bang, tahun 89 atau 90. Ya, saya harus ngontrak. Jadi kemudian saya terpikir begini, kalau saya ngontrak,
Maka yang saya pikir tiap hari, Tuhan kalau kontrak habis, saya tidak punya uang, bagaimana ya? Di mana saya tinggal? Itu pemikiran. Lalu saya mengerti ini ayat, saya mulai berpikir, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh, saya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan saya percaya tahun depan waktu kontrak habis, saya bukan kontrak, tapi saya bisa punya uang beli rumah. Nah, ada banyak orang begini, dia bilang, kalau dia lihat orang naik mobil Alphard, maka dia keliling itu mobil Alphard. Dia bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini mobil Alphard. Nanti saya punya seperti ini. Kalau 7 kali dia keliling katanya. Terus orang datang, kenapa kau keliling-keliling mobil saya, kau mau mencuri kan? Dia bilang, tidak, saya imani nanti saya punya mobil. Imani tidak mau bekerja, tetap karakter malas, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Alkitab bilang orang malas seperti itu, pintu dieselnya hanya putar-putar begini, dia akan jatuh miskin. Alkitab bilang malas, tidak boleh makan, tidak makan begitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita mengerti ayat ini, kita mulai sertai dengan apa? Usaha. Orang dunia saja bilang, di mana ada usaha di situ ada jalan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Saya tiap hari memperkatakan itu. Ya Tuhan, habis kontrak saya, Tuhan berkati saya punya uang beli rumah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sungguh, tiba-tiba orang mempercayakan saya, ya, untuk pasang itu setiap anten Telkomsel itu dipasangi, genset sampai ke Papua dan sebagainya. Ya, beberapa bank itu percaya saya rumah sakit, sehingga saya punya uang. Dan apa yang terjadi? Saya beli kembali rumah saya yang disita. Jadi saudara dikasih Tuhan, sebab kita beribadah kepada Tuhan ini, ya harus memang tolok ukurnya itu firman Tuhan. Ya, Roh Kudus itu garansinya, saudara. Ya, tidak ada sesuatu yang mendadak-mendadak. Semua harus mengerti. Ya, jadi supaya jemaat tidak bingung, hari ini saya kasih tahu sebagai hamba Tuhan. Ya, di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ingat baik, ya, kenapa Bapa di surga itu mau datang ke dunia dalam wujud manusia yang bernama Yesus. Ingat baik, salah satu misinya itu adalah mengembalikan, ya, kita punya image dan likeness di hadapan Bapa. Image likeness itu sudah hilang pada waktu kita jatuh dalam dosa. Nah, oleh darah Yesus pengorbanannya itu menghapus. Tapi bukan berarti seperti itu lalu kita tidak berusaha belajar firman Tuhan untuk berubah. Ya, mari kita belajar berubah sehingga kita bukan hanya seperti gambar-gambar saja seperti saya umpamakan tadi, gambar contoh, tapi kita betul-betul baunya itu bau contoh gitu ya. Nah, orang bisa lihat walaupun kita masih belum sempurna, tapi di mana-mana kita bisa menjadi berkat, ya. Jadi berdampak bagi tetangga kita, bagi orang. Walaupun kita masih sana sini masih ada kekurangan, tapi kita mau berubah, soalnya. Nah, hal yang kedua, ya, yang kita perlu tahu bahwa setelah kita mengerti misi Tuhan itu, kita mulai terapkan dalam hidup kita, maka janji Tuhan itu kamu akan terima kuasa, ya. Mintalah dalam namaku, engkau akan memperolehnya. Bahkan kamu akan melakukan yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Kadang-kadang orang terbalik, dia mau buat ini dulu sebelum yang lain. Akibatnya apa, saudara? Dia mengalami banyak hal. Ya, karena itu saudara dikasih Tuhan, mari hari ini kita sudah belajar, ya, ada dua hal, ya. Yang pertama,
Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa kenaikan? Mengapa Bapa itu datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia bernama Yesus? Ya, salah satu misinya itu mengembalikan citra kita di hadapan Dia, wujud gambar seperti penciptaan semula. Ya, yang sudah rusak karena apa? Kita hidup di dalam dosa. Tuhan mau pulihkan kita kembali. Nah, yang kedua, kalau sudah itu baru kita terima. Ya, sehingga mulai hari ini, kalau ada di antara jemaat yang sedang susah keuangan, usaha sedang susah, atau ada yang sakit, ya. Pada waktu saya sakit, kanker terakhir ini tahun 2014, kanker kelenjar getah bening ganas, ya. Pada saat parah-parahnya saya bulan Februari 2014 itu, tiap kali orang tanya saya, aduh, kenapa Pak Anton sudah botak begitu, sudah kurus sekali, ya? Karena kanker kelenjar getah bening ganas ya. Hati-hati, banyak orang sudah kesini ke situ mati. Apa yang saya jawab? Saya bilang, dalam 6 bulan saya sembuh. Jadi terhitung bulan Januari, bulan anak saya sembuh. Saya bilang begitu, saya sembuh. Tiap hari saya ada di sini di kapel sekolah misi. Pada waktu saya menaikkan pujian, walaupun saya mulai bisik-bisik, seperti banyak orang mulai bilang, kamu pelayanan susah-susah, tidak pernah minta dibayar, tidak pernah suruh orang ganti tiket, dan kenapa kau berakhir begini hidupmu? Sudah ditipu orang, sakit lagi. Siapa yang mau lihat kau mati? Begitu. Saya tak mulai bicara begitu, ya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap angkat tangan. Saya percaya Alkitab bilang minta apa saja dalam nama Yesus. Maka saya mulai bilang, Tuhan, 6 bulan dari hari ini aku sembuh. 6 bulan dari hari ini aku sembuh. Apa yang terjadi? Sungguh-sungguh bulan Juni, dengan terheran-heran Dokter Nugroho di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta bilang, Pak Anton luar biasa ya. Orang kemo 14 kali masih ada sisa karena seperti beras atau seperti jagung. Itu pun kondisi tubuhnya sudah sangat lemah sehingga tidak bisa dikemo lagi, harus dilaser. Pada waktu dilaser dia meninggal. Bapak ini cuma 6 kali, tetapi hasil PET CT scan kemarin setitik pun tidak ada lagi kanker di tubuh Bapak. Saya bilang apa? Haleluya! Allah yang kita sembah, Bapa Yahweh Elohim yang kita sembah, bukan Allah yang berubah-ubah. Firman Tuhan itu jadi pegangan kita. Pada waktu kita mau belajar, mau mengerti apa misi daripada Tuhan, pada waktu kita mau belajar berubah sungguh-sungguh, maka kita pelan-pelan tapi pasti ya akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Ini firman Tuhan untuk saya dan saudara. Kita sama-sama akan naikkan satu pujian, lalu kita akan mengakhiri secara langsung ini, saudara ya. Naikkan satu pujian, haleluya. Nanti saya undang saudari Livia untuk akan main gitar ya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus, kau kurindu, haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu,
bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan sekali lagi, urapanmu mengubah hidupku. Mari saudara, dimanapun saudara berada, kalau hari ini saudara sedang berada dalam keadaan sakit, ya, tidak ada orang yang saudara bisa harap untuk menolong. Saudara dalam keadaan susah dalam hal ekonomi, mau beritahu orang-orang juga susah, tak ada orang yang bisa tolong. Mari kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Taruh dalam hati, misinya Tuhan adalah memperbaiki image dan likeness kita di hadapan Tuhan. Kalau selama ini banyak ketidaksungguhan, banyak hal-hal yang kita buat, mari kita minta Tuhan, saya mau berubah. Biar misi Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Dan kalau hati itu ada, korbannya tidak sia-sia. Dan yang kedua, kalau image kita, likeness kita di hadapan Bapa itu pulih, minta apa saja. Tuhan Yesus bilang, kuasa akan kamu terima, bahkan kamu akan melakukan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Apa yang menjadi masalah kita? Minta kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, minta sungguh-sungguh, percaya Tuhan pasti tolong. Seperti saya pada waktu bangkrut dulu, rumah disita, saya berusaha, Tuhan, kalau kontrak saya habis, saya bukan kontrak. Kalau saya pikir kontrak, maka saya hanya pikir uang untuk bayar kontrak. Tapi Tuhan, saya mau, saya setelah kontrak habis, saya pilih rumah kembali. Dan apa yang terjadi? Sungguh terjadi. Saya punya berkat, saya bisa beli kembali rumah saya yang disita bangkrut. Waktu saya sakit, dalam keadaan lemah, saya bilang, 6 bulan saya sembuh, 6 bulan saya sembuh. Saya percaya Tuhan Yesus minta dalam nama Tuhan. Kalau saya mengerti bahwa misi Tuhan adalah memperbaiki citra, saya mau berusaha, sungguh-sungguh setiap hari saya mau berubah. Tiap hari saya mau lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik hari ini. Maka saya minta Tuhan, bulan 6 saya sembuh. Apa yang terjadi bulan 6 saya sembuh? Doa seperti itu, minta Tuhan berubah hidup kita. Kalau itu doa saudara, mari taruh saudara tangan saudara di dada. Saya mau berdoa sebelum kita akhiri. Bapak, Engkau melihat anak-anakmu dimanapun berada. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan? Ya sudah mendengar firman-Mu. Mari hari ini kami mau berubah dalam citra kami, supaya wujud kami, image dan likeness kami sungguh serupa apa yang Tuhan mau. Misi Tuhan Yesus yang pertama. Dan kami percaya waktu kami berdoa, seperti janji firman-Mu ya dan amin, kami pasti menerima janji kami untuk kami ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kalau ada yang susah keuangan, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu Tuhan.
Ada yang sedang punya masalah dalam usaha, mari Tuhan berkati kami semua, anak-anak-Mu. Ada yang sakit, mari tangan Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, supaya kami semua menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Keadaan kami mungkin sederhana, mungkin tidak ada apa-apanya di mata orang, tapi kami punya dampak yang luar biasa di mata masyarakat. Itu cukup seperti kata firman-Mu, kami menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua anak-anak-Mu. Dan di akhir ibadah ini, mari saudara buka kedua tangan kita. Sekarang turunlah kiranya berkat yang berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja buat lebih hari lebih berhasil, semakin hari semakin berhasil. Hikmat kuasa mujizat, tanda-tanda ajaib untuk yang melayani. Hikmat kepandaian untuk yang belajar. Damai sejahtera yang limpah, kesehatan yang limpah, berkat keuangan yang limpah. Aman berkat rohani yang limpah. Tuhan turunkan atas kami dan seisi rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan untuk semua anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan secara langsung ini. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi, memelihara hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha di datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya diberkati, pelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Haleluya.